kepada seluruh partisipan yang saya hormati, kepada seluruh investor dari Bahana Sekuritas, narasumber, stakeholders, fund managers dari seluruh sektor keuangan dan sektor yang mungkin kebanyakan hari ini merupakan logistik dan juga transportation yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya dengan Billy Huang, Institutional Equity Sales dari Bahana Sekuritas yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Bersama dengan narasumber kami, yang kami hormati Ibu Irawati Salim, selaku Direktur dari PT Bluebird Tbk, dan juga Bapak Azhar Musafi, selaku Head of Investor Relations dari PT Bluebird Tbk. Bahana Sekuritas sangat senang dan berterima kasih kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara ini. Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan wawasan terbaru terkait perkembangan ekonomi, pasar modal, institusi, sektor, maupun industri yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV singkat dari narasumber kita hari ini. Bapak Azhar Musafi menjabat sebagai Head of Investor Relations dari PT Bluebird. Beliau sudah menjabat posisi tersebut pada waktu yang cukup lama, selama kurang lebih 2 tahun, serta dengan pengalaman beliau yang juga luar biasa, seperti Manager Capital Planning and Financial Analysis, Corporate Finance, dan juga Investor Relations di beberapa perusahaan terbuka, serta research dan juga auditor di perusahaan aset advisor dan juga kantor akuntan publik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Reza Benito Zahar selaku Presiden Direktur dari Bahana Sekuritas. Kepada Pak Reza, saya persilakan. Terima kasih, Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam webinar program Corporate Access Bahana Sekuritas yang pada hari ini mengundang pembicara dari PT Bluebird Tbk, Ibu Irawati Salim selaku Direktur Keuangan dan Bapak Azhar Musafi selaku Head of Investor Relations. Selamat datang Ibu Ira dan Pak Azhar. Terima kasih banyak telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan sharing pada rekan-rekan investor pasar modal pada pagi hari ini. Besar harapan kami agar program Corporate Access ini dapat memberikan manfaat dalam rangka membuka wawasan dan memperdalam pengetahuan bagi rekan-rekan investor, serta membantu dalam strategi dan kebijakan pengelolaan investasi pada institusi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kata sambutannya Bapak Reza. Adapun webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 hingga 30 menit dan sesi akan diakhiri dengan tanya jawab. Maka dari itu, jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan, silakan mengajukannya melalui Q&A box yang sudah tersedia di fitur Zoom Bapak dan Ibu. Melanjutkan acara, marilah kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Azhar Musafi, untuk memulai webinar. Kepada Pak Azhar, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Billy, Pak Reza, Ibu Ira, dan rekan-rekan semua yang berkenan hadir. Izin untuk memulai presentasi. Ya, terima kasih. Untuk saat ini Bluebird masih menggunakan laporan keuangan pada cut-off September tahun lalu, yang mana rencana rilis untuk full year tahun 2024 adalah di sekitar akhir Maret nanti ya. Jadi inline dengan deadline dari OJK, kita saat ini sedang diaudit sehingga kinerja yang disampaikan adalah performa 9 bulan tahun 2024. Sebelum memulai kepada kinerja, saya akan memberikan brief terkait dengan strategi Bluebird yang basically sudah beroperasi, memiliki pengalaman lebih dari 52 tahun, hampir 53 tahun di beberapa bulan ke depan. Kinerja yang kita selalu targetkan adalah sejalan dengan strategi kita, yaitu terkait dengan multi produk, bahwa Bluebird itu adalah tidak lagi taksi company, tapi kita adalah mobility company yang mana hadir di setiap mobilitas masyarakat di Indonesia, baik itu melalui segmen taksi maupun non-taksi, yang juga
terus berkembang, baik dari segi rental, shuttle, bus, ataupun ekosistem lainnya seperti auctions, used car, dan maintenance. Dan terakhir ada delivery service juga. Strategi kedua kita terus canangkan terkait di multi channel, jadi kita bisa koeksis antara offline dan online. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, saat ini kita juga sedang ada penjajakan atau testing dengan channel-channel partner terbaru yang secara coverage juga cukup luas, dan beroperasi di regional. Jadi ini adalah upaya untuk kita memperluas cakupan untuk pelayanan kita dapat diterima di masyarakat yang lebih luas lagi. Saat ini masih penjajakan, hopefully di bulan depan sudah ada announcement terkait dengan kolaborasi terbaru ini. Yang ketiga adalah multi payment. Multi payment basically customer bisa membayar layanan Bluebird baik menggunakan cash maupun non cash. Tentu dengan non cash yang juga banyak variannya, ada credit card, ada QR, kemudian ada apa namanya e-wallet juga. Nah, saat ini Bluebird ini sudah mengoperasikan lebih dari 23.500 armada untuk semua segmen. Pengemudi kita juga masih sustain di atas 26.000, disupport oleh banyak outlets, depo, dan kita beroperasi di 20 kota, yang mana 20 kota terbesar di Indonesia. Secara kinerja, per 9 bulan kita sudah tumbuh 13% year on year, dengan laba yang tumbuh mencapai 20% year on year. Meski fleet yang kita operasikan sebetulnya hanya tumbuh 4% kalau kita bandingkan 9 bulan tahun 2024 dibandingkan dengan 9 bulan tahun 2023. Jadi ada optimalisasi, ada pengembangan teknologi yang akhirnya meski fleetnya hanya 4% bertumbuh, top line kita bisa bertumbuh 13%. Ke depan kita akan terus berfokus pada productivity di tiap armada sehingga utilisasi productivity per armada bisa terus meningkat sejalan dengan penambahan armada yang kita lakukan secara gradual juga. Berikut snapshot secara quarterly juga. Jadi di Q3 semuanya mengalami improvement. Jadi baik Q on Q maupun year on year, secara top line 17% year on year, Q on Q juga naik 11%, dan turun ke bawah sampai profit after tax secara year on year di Q3 tumbuh 69%, secara Q on Q tumbuh 18%. Secara kumulatif sudah saya sempat singgung di awal bahwa pertumbuhan revenue kita 13% dan secara net income, profit after tax kita tumbuh 20%. Berikut adalah shifting dari revenue contributions kita. Jadi tahun 2023 taksi berkontribusi 74,3%. Kemudian secara 9 months mengalami penurunan secara kontribusi meski sebetulnya adalah terus bertumbuh. Jadi taksi segmen kita tumbuh 11%, namun segmen non-taksi tumbuh lebih cepat dibanding segmen taksi. Jadi meski pie chart kontribusinya menurun, tapi secara segmen masih mengalami pertumbuhan secara kinerja. Namun untuk karena non taksi tumbuh sekitar 20%, yang mana lebih tinggi dibanding segmen taksi, maka kontribusinya meningkat menjadi 29,1 untuk non taksi. Ke depan kita masih melihat tren yang sama atau ekspektasi yang sama di mana non taksi masih dapat bertumbuh lebih cepat karena dari banyak layanan ini kita melihat market share kita masih relatively kecil, sehingga untuk mendapatkan market share yang lebih besar kita masih banyak potensi untuk bertumbuh di segmen non taksi. Untuk non taksi, untuk taksi sendiri kita juga masih menargetkan tetap bertumbuh dengan efisiensi, dengan optimalisasi, dengan teknologi yang kita terus investasikan. Berikut balance sheet perusahaan, bahwa masih sangat sehat, bahwa di 9 months cut off September, cash kita masih di atas 1 triliun dengan fixed asset di kisaran 6 triliun, yang mana majority dari fixed asset adalah armada. Untuk liabilitas juga stable, kita bank loan masih di 1 triliun 63 miliar, yang mana dengan cash masih hanya sedikit lebih tinggi net debt, namun masih relatively sangat sehat untuk leverage-nya. Untuk ekuitas terus bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan dari net income, yang mana di 9 months kita
di bulan Juli terutama sudah disburse dividen atas kinerja tahun 2023. Waktu itu payout ratio-nya sekitar 50%. Secara cash flow kita juga masih sangat baik ya, karena di 9 months kita masih mengenerate net cash from operating mencapai 700 miliar lebih, dengan net from investing sekitar 500 miliar lebih juga. Jadi secara cash flow kita masih sustain. Kemudian secara cash from operating juga kita ada negatif 192 miliar karena ada banyak hal, diantaranya ada pembayaran bank, meski kita juga sebetulnya ada peningkatan untuk banks, kemudian ada juga pembagian dividen di financing activity. Secara capex sampai dengan 9 months kita spend sekitar 840 miliar, yang mana secara total Armada, baik segmen taksi maupun non-taksi, terdapat peningkatan. Jadi di Desember tahun lalu kita beroperasi di 23.000, di September 2024 kita sudah ada meningkat sekitar 500 unit. Hopefully sampai dengan full year kita bisa meningkat, terus mencatatkan net additions secara armada sampai dengan Desember nanti. Kemudian secara kinerja taksi saja, terutama regular taksi, secara ARPV juga mengalami peningkatan. Jadi penghasilan per mobil per hari meningkat di Q3 ya, dari Oktober, November, Desember. Terlihat bahwa di Oktober sekitar 721.000, meningkat ke 742.000 di November, kemudian di Desember di 752.000 rupiah per hari per mobil untuk taksi reguler. Untuk operating fleet relatif stabil di kisaran 13.000 untuk di Q4, Oktober itu 13.165, kemudian sampai dengan Desember kita di 12.956 unit yang beroperasi selama bulan Desember. Slightly penurunan di Desember dikarenakan oleh seasonality, basically karena secara tren di minggu terakhir Desember adalah musim libur ya, ada libur sekolah, kemudian libur panjang karena Natal dan Tahun Baru. Memang secara seasonality terdapat slight penurunan di Desember. Selain kinerja, kita terus menyongsong 3 pilar terkait sustainability kita. Kita ada mengoperasikan EV, kita mengoperasikan CNG, ada charging station juga. Kemudian kita juga terdapat solar panel di beberapa pulau kita, yang namanya adalah Blue Sky. Kemudian ada Blue Life yang kita terus lakukan juga, ada Bluebird Academy, ada Kartini Bluebird yang sifatnya women empowerment, kemudian ada juga yang namanya scholarship, dan juga female driver yang meningkat karena kita percaya atas inclusivity. Apa yang terjadi di Q3, kita ada notifications jika para customer atau Bapak Ibu sekalian order Bluebird dengan armada yang low emissions, kita sekarang udah ada notifikasinya. Kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak terkait dengan green movement ini. Nah, pada Desember kemarin, Bluebird kembali masuk di indeks ESG, jadi IDX ke hati, ESG Sector Leader IDX ke hati per Desember kemarin, yang efektif di Desember sampai dengan Mei tahun 2025, dengan beberapa awards yang kita terima juga. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang kita lakukan di Q3, inline dengan pilar-pilar sustainability kita. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan di webinar ini terkait apa yang terjadi di Q3 dan beberapa updates untuk Q4. Demikian disampaikan, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali atas pemaparan materinya, Pak Azhar. Presentasi yang sangat menarik dan juga tentunya kami sangat senang ya, Pak, dengan kehadiran dari Bluebird hari ini memberikan refreshment dan juga insight bagi para fund manager serta investor yang turut hadir di sini. Mungkin saya mengingatkan kembali kepada para peserta hadirin partisipan hari ini, jika terdapat pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaannya di Q&A box yang sudah tersedia. Baik, mungkin kita boleh mulai ke sesi Q&A. Boleh dibantu untuk mungkin dari saya dulu ya, menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Irawati atau Pak Azhar.
Yang pertama nih Pak, tadi kan sudah disinggung terkait kinerja pertumbuhan yang luar biasa ya dari Bluebird, selalu double digit growth year on year dan juga baik top line dan juga high single digit untuk bottom line dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, gimana sih Pak pandangan yang lebih pandangan perusahaan terhadap proyeksi kinerja keuangan di tahun 2025 serta yang akhir-akhir ini mungkin lagi ramai ya Pak terkait taksi hijau yang cukup agresif menargetkan 10.000 armada untuk tahun 2025. Silakan Ibu Ira dan Pak Azhar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Billy. Selamat pagi pada rekan-rekan semua yang hadirin dalam webinar ini. Izinkan saya untuk menjawab. Mungkin nanti kalau misalkan ada tambahan dari Azhar, silakan Azhar. Jadi memang untuk tahun 2025 ini kami sudah mencanangkan juga bagaimana growth dari perusahaan Bluebird ini akan bergerak gitu ya. Jadi target kami baik top line maupun bottom line sebenarnya kita akan tumbuh juga double digit antara 10 sampai 15% kira-kira, which is yang memang align dengan apa yang kita istilahnya kita kita rencanakan untuk medium term sebenarnya. Jadi baik dari sisi penambahan armada yang terus kami tingkatkan, terus kemudian juga penambahan layanan-layanan dari produk-produk kami, baik dari sisi taksi maupun non taksi itu akan ada beberapa penambahan features dan produk yang akan kami launch di tahun 2025 juga. Ditambah juga mungkin ada satu produk dari kami yaitu shuttle, itu juga ada penambahan trayek, terutama dari sisi bus line-nya, itu juga akan menambah trayek di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebenarnya. Jadi memang ada beberapa inisiatif-inisiatif yang kami lakukan akan kami jalankan di tahun 2025 ini. Nah, kalau menanggapi dengan kompetitor yang akan yang saat ini juga udah pada booming, udah pada tahu ya. Jadi ada perusahaan taksi baru, which is yang menggunakan kendaraan EV, full EV. Nah, pada dasarnya the competitor is always there, gitu ya. Kita tidak pernah luput yang namanya dari apa namanya kompetitor. Pada awalnya sebelum online itu ada, kita berkompetisi dengan perusahaan taksi yang lain, ya kan? Which is yang harganya juga memang sudah beda dengan perusahaan taksi. Kemudian datang disruption berupa online, ya, di mana mereka menawarkan yang berbeda, which is yang aplikasi menggunakan aplikasi dengan harga yang jauh lebih bawah. Pada waktu itu juga istilahnya ada promo-promo dan insentif dari mereka. Dan akhirnya pada saat ini pun masih bertahan, baik mereka maupun kami masih bertahan, gitu kan? Mungkin juga di saat ini semua juga udah tahu bahwa perusahaan taksi juga makin sedikit ya sebenarnya, which is yang kami yakini bahwa kami juga untuk market share perusahaan taksi itu sendiri kami juga sudah mungkin mewakili 90 sampai 95% in nationwide gitu. Nah, kemudian juga datang lagi pandemi gitu kan ya. Ada beberapa hal yang kita alami juga pandemi di saat low demand dan segala macam, tapi kita juga berhasil melewati dari masa pandemi tersebut. Nah, dengan adanya kompetitor baru ini, saya pikir ini akan menambah satu istilahnya apa ya, satu suasana kompetitor yang sehat menurut saya, which is kita tahu bahwa harganya juga saat ini juga masih harga promo pada saat ini, dan apakah bagaimana mereka akan berkembang kita juga nggak tahu. Tapi one point is that Bluebird itu selalu mengutamakan pelayanan. Jadi kami akan terus mengoffer pelayanan yang lebih baik supaya kami juga lebih bisa memberikan pelayanan kepada customer dan stakeholders kami gitu ya. Jadi itu yang menjadi tonggak dari bagaimana kami akan istilahnya kunci sebenarnya dari kami bagaimana kami akan tetap survive dan bahkan tumbuh lagi untuk tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Itu sih kurang lebih karena mereka baru, which is yang mereka kita juga tahu bahwa bagaimana harapan mereka pertumbuhan ekspansi armada yang ada gitu ya. Tapi kita juga akan lihatlah bagaimana pertumbuhan mereka ke depannya, bagaimana kerjasama mereka dan bagaimana dari sisi pengemudi, dari sisi customer pricing karena dari sisi taksi ini sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan sih dari sisi price, kemudian dari jenis fleet, kemudian ketepatan waktu, kemudian pelayanan karena basically
Bluebird itu sangat kuat di dalam customer service. Itu sih yang akan kami selalu kedepankan sebagai perusahaan Bluebird ini. Terima kasih, Pak Billy. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Ira. Jadi perusahaan tetap melihat optimis ya Bu untuk tahun 2025 ini. Oke, Ibu Ira atau Pak Azhar mungkin boleh dikasih kisi-kisi sedikit terkait CAPEX di tahun 2025. Tadi kan ada penambahan dari shuttle juga ya dan juga Ya. taksi mungkin. Kalau untuk CAPEX sendiri di tahun 2025 kita mengalokasikan sekitar 1,8 triliun Ya, dengan financing 70% dari loan. Kemudian harapan kami adalah dapat mencatatkan net additions. Jadi tidak hanya peremajaan tapi juga menambah armada eh, sekitar 1.000 sampai dengan 1.500 unit armada baik di segmen taksi maupun non taksi. oke. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Azhar. Selanjutnya pertanyaan masih dari saya, apakah ada strategi untuk menaikkan tarif di tahun ini dan juga strategi perusahaan untuk kenaikan bahan bakar di awal tahun? Silakan Ibu Ira, Pak Azhar. Ya, untuk kenaikan tarif saat ini basically kita akan terus review, tapi untuk saat ini masih belum ada. Jadi fokus kita adalah fokus untuk mengoptimalisasi armada yang ada berdasarkan productivity. Jadi sebagai contoh mungkin taksi kita dalam satu hari bisa eh, meningkatkan jumlah trips 1 sampai 3 trips tambahan dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Jadi fokus kami pertumbuhan yang di tahun 2024 lebih difokuskan pada utilisasi yang lebih baik, jumlah order yang kita terima lebih banyak. Tentu kondisi ini juga kita terus review ya jika ada significant changes. Sebagai contoh nanti ada kenaikan BBM yang terlalu signifikan atau terdapat kenaikan harga armada yang juga naik signifikan, itu mungkin kita akan review kembali, tapi untuk saat ini kita masih fokus pada peningkatan operasional. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Azhar. Ibu Ira ada mau menambahkan? Cukup. Oke, sementara cukup ya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Mungkin saya juga mengingatkan kepada seluruh partisipan, jika memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Ira dan Pak Azhar, silakan di input di kolom Q&A box. Baik, pertanyaan pertama, berapa jumlah taksi Bluebird di DKI Jakarta dan berapa di Jabodetabek? Silakan Pak Eh, Azhar. Kalau kita sebetulnya secara manajemen melihat pembagian secara nasional wide itu lebih ke daerah Jabodetabek versus non Jabodetabek. Karena kan kalau Jakarta masuk di Jabodetabek ya. Jadi kalau secara mix adalah sekitar 13.500-an itu kita ada di Jabodebek, kemudian sekitar 3.000-an itu ada di luar Greater Jakarta untuk kondisi saat ini. Oke. Itu dari total tadi ada 23 ribuan ya Pak ya? Jadi 23.500 itu adalah semua segmen Pak Billy. Untuk Yang taksi total. sendiri, baik reguler dan eksekutif itu totalnya sekitar 16.500. Kemudian Oke. selisihnya itu adalah dari non taksi yang ada shuttle, ada rental, kemudian ada bus juga. Ya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, kalau ditanya mengenai berapa sih pembagian antara revenue yang ada di Jabodetabek dibandingkan dengan luar kota ya. Kita pada saat ini di Jabodetabek itu sekitar 85% coveragenya dari total revenue yang kita punya. Sisanya ada di luar dari Jabodetabek. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih Ibu Ira, terima kasih Pak Azhar. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anugrah Zamzami. Bagaimana perkembangan landscape persaingan di segmen transportasi dengan kehadiran merek taksi baru? Mungkin tadi sudah dijawab oleh Ibu Ira ya di pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin boleh di brief sedikit Bu. Dan juga kemarin saya ada sempat baca berita di tahun 2026 itu mulai akan muncul taksi tanpa sopir nih. Mungkin boleh ditambahkan sedikit Ibu Ira, Pak Azhar. Terima kasih. Kalau taksi tanpa sopir berarti lebih ke autonomous ya.
Kita Iya. memang juga melihat di dunia ya, seperti di Eropa dan US, memang ada beberapa perusahaan yang sudah mencoba untuk autonomous taksi. Kita karena basically Bluebird itu tidak ingin ketinggalan secara informasi, secara perkembangan dari teknologi. Jadi kita keep update on that. Jadi kita memperhatikan apa yang terjadi di Eropa dan juga terjadi di US. Tapi rasanya untuk saat ini di industri, terutama di Indonesia secara infrastruktur belum begitu mendukung. Seperti bisa dilihat kalau Jakarta lagi peak hours itu trafiknya seperti apa, dan jika autonomous maka akan masih banyak challenge-nya, baik segi infrastruktur, baik segi landscape kondisi saat ini di jalanan seperti apa. Tapi to note, kita terus melihat apa yang terjadi di perkembangan di industri atau di sektor taksi ini. Jadi masih belum sih untuk saat ini. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Azhar. Semoga menjawab Bapak Anugrah Zamzami. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak, berapa target pertumbuhan revenue segmen non-taksi tahun ini dan juga margin versus taksi? Silakan Pak Azhar, Ibu Ira. Kalau untuk pertumbuhan, kita karena masih menargetkan secara konsolidasi tumbuh 10 sampai dengan 15%. Untuk taksi sendiri kita masih targetkan pertumbuhan high single digit sampai low teen. Kemudian untuk non taksi definitely di atas 15%. Jadi nanti secara konsol akan terbentuk 10 sampai dengan 15% revenue growth PT Bluebird Tbk di tahun ini. Hmm. Oke. Dengan marginnya Pak, Kalau dan margin margin versus taksi. kita melihat secara blended ya, taksi Mm-mm. dan non taksi di operational level lebih 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 bagus untuk yang non taksi. Jadi kalau Mm. secara revenue contributions, taksi itu 70, kemudian non taksi itu 30. Di operating levelnya, operating profit levelnya, itu non taksi itu dari revenue yang 70 turun ke 60% secara contributions. Kemudian yang non taksi kontribusinya meningkat ke 40% karena memiliki profitabilitas yang lebih baik secara operasional. Di luar dari eh, apa namanya non profit non operational reasons ya, karena basically kita akan menjual armada kita di tahun kelima. Jadi biasanya ada gain tuh karena kita bisa menjual di atas nilai buku. Nah, yang saya jelaskan tadi ada di luar dari gain atas penjualan ex armada kita. Jadi lebih melihat ke operational performance. Oke. Oke, terima kasih jawabannya Pak Azhar. Semoga menjawab. Saya mengingatkan kembali jika dari para partisipan ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom Q&A box. Ini ada pertanyaan lagi Pak, berapa tingkat utilisasi taksi dan non-taksi saat ini dan berapa level maksimumnya? Oh ya, kalau untuk taksi saat ini kita ada improvement. Jadi di tahun 2024 kita sudah di atas 80% untuk yang regular taksi. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2023 itu masih di 79%. Jadi ada peningkatan utilisasi dari 79 ke 81% secara year on year tahun lalu. Nah, berapa sih optimalnya? Kita pernah menyentuh di level 85% sebetulnya. Jadi untuk medium term dari current 81 kita aim-nya adalah menuju ke 85%. Kenapa sih nggak bisa di atas 90% untuk yang regular taksi? Alasannya adalah kita regular taksi itu sudah beroperasi di 18 sampai 20 kota. Jadi karena banyaknya kota yang beroperasi, kita melihat optimum saat ini di medium term di 85%. Karena kita sudah sensitivity basically. Asumsi kita 95 nih Pak untuk yang regular taksi. Tapi karena kita beroperasi di banyak kota, faktornya jadi makin banyak seperti itu. Jadi saat ini medium termnya lebih ke 85%. Untuk yang non taksi sendiri utilisasi jauh lebih tinggi ya Pak, karena non taksi itu kita bisnisnya ada macam-macam nih. Sebagai contoh ada yang bus, ada yang rental, kita ada yang kontraktual. Nah kalau kontraktual itu kita klien kita adalah korporasi, yang mana kalau sudah klien korporasi utilisasinya itu sudah di atas 95% untuk yang sifatnya kontraktual. Karena ya kita hanya menyediakan buffer sekitar 3 sampai 5% mobil standby
Tapi sebetulnya mobil standby ini kita juga bisa gunakan untuk yang sifatnya charter atau retail. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan untuk airport transfer atau ada point-to-point services, itu kita bisa menggunakan armada-armada yang sifatnya standby. Sehingga secara utilisasi relatif lebih tinggi dibanding dengan segmen taksi. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Azhar. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak terkait dengan penetrasi mobil listrik. Apakah ada rencana untuk meningkatkan armada mobil listrik dan juga bagaimana kontribusi armada mobil listrik tersebut terhadap pendapatan Bluebird? Mungkin saat ini dibandingkan dengan target next year ya Pak. Ya, silakan Pak Azhar. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Betul, kita mengoperasikan mobil listrik sejak tahun 2019. Waktu itu pertama kali kita luncurkan adalah di eksekutif taksi ya. Kita coba Tesla waktu itu, kemudian berkembang ke regular taksi menggunakan mobil BYD, dan juga ada merek lain saat ini ada Hyundai juga. Kemudian berkembang lagi untuk yang di segmen rental. Jadi di rental kita juga ada armada EV basically. Tapi perlu diketahui EV untuk taksi sudah 2 sampai 3 tahun terakhir itu kita flat. Dari sekitar 16.000 lebih, hanya 80 unit yang EV untuk taksi. Jadi bisa dibayangkan secara persentase masih sangat kecil. Kenapa EV untuk taksi itu flat? Karena eh, banyak beberapa faktor sih. Mungkin diantaranya karena majority masih 85% kita ada di Jakarta, kita melihat value-nya lebih banyak kita menggunakan EV untuk rental. Karena rental itu platnya kan plat hitam atau putih ya, seperti mobil pada umumnya. Sehingga itu ada benefit tersendiri, kayak ganjil genapnya tidak terpengaruhi seperti itu. Jadi kita lebih fokus EV untuk yang justru di non taksi, karena ada benefit-benefit yang diberikan seperti aman dari ganjil genap, kemudian karena kontraktual dengan corporate, secara pricing bisa lebih tinggi karena perlu diingat bahwa harga EV itu relatif lebih tinggi dibanding armada konvensional. Jadi lebih suitable untuk di segmen non taksi. Sehingga kita pertahankan taksi hanya 80 unit yang relatif flat. Nah, pertumbuhan di 2 tahun terakhir lebih ke non taksi untuk jumlah EV. Secara total sekitar 200 unit untuk di non taksi tersebar di bus, ada di rental, di 2 segmen itu. Ke depan kita juga masih melihat tren yang sama bahwa pengembangan EV akan lebih ke non taksi nantinya. Tentu kita juga belum bisa ramping up secara signifikan ya, karena EV kalau dilihat secara tren harganya menurun Pak. Jadi kalau dilihat tahun 2019, even dengan model yang sama, dengan model yang baru, launching di Gias, trennya declining. Jadi kita melihat, kita juga perlu melihat ya return atas investment di EV ini, karena trennya declining, kita sifatnya lebih ke prudent additions, menunggu harganya lebih reasonable jika dibandingkan dengan mobil konvensional untuk ramping up yang lebih banyak itu. Ya, mungkin kalau bisa saya tambahkan mengenai masalah EV ya. Satu challenge yang memang terbesar bagi kami untuk penggunaan EV ini adalah bagaimana bisa merealisasikan harga jualnya at the end, after usage yang 5 tahun itu. Kalau kita bicara mengenai pembelian, harga tinggi, udah pasti. Hemat nggak pada waktu operasional gitu ya? Ada penghematan, karena kan kita nggak pakai BBM, kita maintenance juga lebih light karena nggak ada mesinnya, ya kan? Jadi mungkin during 2 to 3 years in the beginning kita bisa save lumayan gitu dari operasionalnya. And then when it comes to the fourth year, fifth year, itu kan berarti penggunaan kita udah panjang, ada sel-sel baterai yang mungkin perlu diganti, and it's another cost lagi, ya kan? Dan kemudian at the end of the 5 years, the fifth years, itu kita harus melakukan realisasi penjualan. Nah, sebenarnya EV-EV yang kita periode pertama, batch pertama itu sebenarnya juga memang harusnya sudah dijual di tahun ini, which is yang akan kita lihat bagaimana realisasinya. Based on pembelajaran itulah, makanya kita akan melihat bagaimana penerimaan masyarakat terhadap EV X taksi
atau EV X perusahaan transportasi, ya kan? Karena kita nggak hanya menjual EV X taksi, tapi juga kita menjual dari EV X rental, gitu ya. Jadi satu challenge di kita sebenarnya bagaimana kita melihat second market untuk used car ini, gitu. Karena bagaimanapun begitu kita melakukan investasi di satu aset yang merupakan revenue generator kita harus melihat bahwa itu merupakan satu kesatuan dari return investment sampai saat dia dilakukan realisasi penjualan. Nggak bisa kita hanya melihat pada saat dia meroperasikan untuk kita saja gitu karena kita punya satu ujungnya menjual gitu. Nah, itu yang mungkin menyebabkan kenapa kita agak prudent dalam melakukan pembelian EV. Tapi gimana pun juga kita juga memang punya target sustainability vision kami bahwa by 2030 kita mencanangkan at least 10% dari fleet kita adalah EV. Tapi menurut saya itu akan terjadi karena bagaimanapun EV terus berevolusi ya, terus berkembang baik dari sisi harga, teknologi, baterai dan segala macam, even termasuk charging stationnya dan bagaimana ketersediaan dari infrastruktur yang mungkin disupport juga oleh pemerintah gitu ya. Jadi harapannya itu bisa tercapai, tapi kita memang melihat timing. Untuk tahun 2025 ini sebenarnya kita rencana pembelian 300 sampai 500 unit lagi untuk EV. Sebenarnya seperti itu rencana yang kita budgetkan untuk tahun ini sih. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Ira dan Pak Azhar. Eh, ada pertanyaan lagi nih, Ibu, untuk tahun 2025 rencana pajak mobil baru dan adanya pajak opsen untuk kendaraan. Kira-kira rencana BIRT untuk memitigasi hal ini. Silakan Ibu Ira, Pak Azhar. Untuk pajak sendiri sebetulnya mungkin itu tercermin di eh, strategi terkait dengan harga ya yang sempat ditanyakan sebelumnya. Memang kita masih mereview terkait dengan capex yang kita keluarkan atau ada perubahan regulasi, tapi dengan adanya perubahan yang saat ini pun kita masih eh, memiliki apa namanya kesimpulan bahwa tahun ini kita akan lebih berfokus pada peningkatan jumlah order yang akan kita coba collect. Jadi kita bagaimana perusahaan itu mendapatkan order yang lebih banyak di luar dari upaya kita untuk meningkatkan harga. Jadi mungkin prioritas pertama kita masih on hold untuk pricing, kecuali nanti ada significant event. Tapi untuk kondisi saat ini kita masih fokus untuk meningkatkan order yang kita terima, untuk meningkatkan productivity per mobil. Jadi masih di situ. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Azhar. Ini ada pertanyaan yang masuk Pak ke chat box saya ya. Bagaimana Bluebird mengimplementasikan strategi diversifikasi dan digitalisasi untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing dalam pasar? Ya, untuk digitalisasi sangat banyak Pak kita developmentnya. Yang per tahun lalu terlihat bahwa kalau Bapak order lewat My Bluebird ya Pak, biasanya ada opsi Hmm. nih. Bisa menggunakan argometer, jadi per kilometer fare-nya berapa, ada juga opsi fixed price. Jadi Ya. kita terus mengikuti relevansi terhadap keinginan customer. Jadi dengan adanya fitur fixed price yang kita fine tune di tahun lalu, itu adalah tahun kedua kita beroperasi, mengalami acceptance yang luar biasa baik. Jadi fixed price itu sekarang udah berkontribusi hampir 30% dari transaksi taksi Bluebird. Itu adalah salah satu development yang mana kita fokuskan, kita melihat relevansi di masyarakat seperti apa. Ke depan masih akan banyak fitur-fitur tambahan di My Bluebird sendiri, baik untuk taksi maupun non taksi. Jadi akan ada integrasi antar services, akan ada fitur tambahan baik untuk non taksi, bahkan di taksinya sendiri akan kita terus tambah. Jadi untuk tahun lalu yang menurut manajemen terlihat itu adalah di fixed price-nya. Kita melihat peningkatan yang cukup signifikan. Kita ada subscription plan, ada loyalty plan, sehingga akan terdapat repeat order dan stickiness untuk customer-customer loyal kita. Jadi untuk teknologi kita masih sangat concern untuk terus dilakukan enhancement, dan hal-hal tersebut terus kita review. Pasti ada yang tidak, dan kalau yang works atau yang tidak bagaimana kita fine tune lebih lebih optimal lagi di kedepannya.
Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Azhar. Mungkin saya juga bagian dari 30% itu ya Pak yang pakai fixed price. Siap. Oke, eh, saya juga terakhir ada lihat sih Pak, itu ada Golden Bird. Mungkin yang membedakan apa ya Pak? Kalau di aplikasi ya. Oh ya, Golden Bird itu sekarang kita lebih ada tambahan services tuh Pak. Jadi Oke. Golden Bird itu yang sifatnya retail ya, yang bukan corporate, dulu sifatnya charter kayak harian, 12 jam, atau event satu Oh. minggu seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tambahkan yang sifatnya point to point. Jadi seperti taksi. Jadi kayak dari kantor Bapak ke Pacific Mm, Place, point to point. Dan kita sudah tambahkan fitur itu di Q4 kemarin. Basically seperti red hailing ya, karena platnya plat hitam. mm, Tapi positioningnya adalah dengan fleet class yang lebih tinggi dibanding Bluebird. Nah, Bluebird itu kan menggunakan Transmover atau Avanza ya, lebih dikenalnya. Nah, point to point ini kita harapkan di fleet class yang lebih tinggi, seperti possibly kayak Veloz maupun Innova. Sehingga mm, secara positioning itu in between Bluebird Taxi dengan Silverbird. Sehingga kenyamanannya juga mm. berbeda. Nah, hal-hal Ya. seperti ini adalah cara kita untuk menambah order, Pak. Jadi sekarang Golden Bird itu ordernya jadi makin luas lagi cakupannya sehingga utilisasi per mobilnya bisa improve seperti itu. Itu adalah contoh-contoh yang kita lakukan bagaimana kita mengoptimalisasi aset yang kita sudah miliki dengan gradual additions. Oke. Jadi Toyota Avanza or better ya Pak kalau nggak salah statementnya. Ya, seperti Innova seperti itu contohnya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Azhar. Mungkin ini kita bahas ke pertanyaan terakhir ya Pak yang masuk di Q&A box. Program apa saja yang sudah dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan driver Bluebird? Terima kasih. Untuk meningkatkan kesejahteraan, kita terus review eh, kayak split commissions maupun bonus, tapi biasanya kita ada benchmarking, Pak. Jadi kan kita sudah beroperasi di 20 kota ya. Benchmarknya itu kita lebih ke minimum wage-nya, UMK ya. Hmm, Jadi kayak misalkan di oke. Jakarta kemarin ada pengumuman nih, UMK naik 6,5%. Hmm, Nah, kita terus review bagaimana driver itu bisa memiliki penghasilan di atas UMK sekitar 5-10%. Harapannya dengan jumlah order yang lebih banyak, jumlah ritase yang lebih tinggi, itu bisa meningkatkan penghasilan ARPV yang secara inline akan meningkatkan kesejahteraan dari para pengemudi. Nah, pengemudi itu bisa dapat yang commissions daily, ada juga bonuses yang kita berikan. Jadi harapannya adalah pengemudi itu masih berpenghasilan di atas UMK. Di luar itu ada program-program yang sebetulnya mendukung Pak, yang seperti saya sebut sempat singgung, seperti ada beasiswa untuk putra-putri pengemudi, kemudian ada woman empowerment untuk para istri pengemudi yang bisa membantu menambah penghasilan keluarga pengemudi, seperti ada skill memasak, menjahit, atau skill-skill lain yang relevan. Di luar itu kita di dalam pool kita, jadi kita 56 pool dengan di Jabodetabek di atas 30 pool. Di majority of our pool kita ada kliniknya. Jadi itu bisa juga membantu para pengemudi untuk jika ada yang kurang sehat itu bisa ke klinik-klinik yang tersedia tanpa harus mengeluarkan uangnya sendiri seperti itu. Jadi kita sudah pikirkan ekosistem yang mendukung untuk pengemudi itu mendapatkan benefit yang baik di perusahaan. ya. Oke, jadi tadi ada UFK, beasiswa, women empowerment, dan juga klinik untuk mendukung kesejahteraan dari para driver ya Pak. Ya, Oke, terima kasih banyak Ibu Ira, Pak Azhar. Mungkin pertanyaannya semua sudah terjawab. terima kasih. Sebuah pemaparan yang sangat luar biasa dari Ibu Irawati dan juga Bapak Azhar. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Pak Azhar selaku narasumber kita hari ini serta Ibu Irawati Salim kepada seluruh partisipan yang telah ikut meramaikan acara Bahana Sekuritas Corporate Access webinar hari ini. Besar harapan kami dapat memberikan manfaat dan juga wawasan terbaru bagi para investors. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini. Tanpa dukungan mereka, acara webinar tidak akan terlaksana dengan sukses.
Sebelum acara resmi saya tutup, apakah ada sepatah atau dua patah kata yang ingin Pak Azhar atau Ibu Ira sampaikan kepada seluruh tamu undangan kita hari ini? Ya, mungkin dari saya ya. Terima kasih dulu pertama saya ucapkan kepada Bahana Sekuritas yang memberikan kesempatan kepada kami PT Blue PTBK untuk melakukan webinar ini sehingga bisa bertemu dengan rekan-rekan yang hadir di sini sehingga memahami atau lebih paham dengan apa yang ada di Bluebird. Semoga kami bisa lebih berkontribusi lagi untuk semua stakeholders yang ada. Dan kalau misalkan in case memang nanti ada yang perlu ditanyakan bisa melalui Bahana ataupun bisa langsung kepada Asar untuk bisa dikolaborasi lebih lanjut. Terima kasih kepada Pak Reza juga yang sudah memberikan kesempatan ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu Ira. Mungkin kita sambut juga ya dengan Bapak Suryadi. Pak Rezanya kebetulan udah live, Bu. Iya. Pak Suryadi, apakah ada sepatah atau dua patah kata, Pak? Oke, terima kasih Billy, terima kasih Bu Ira, Pak Asar. Sebenarnya dari saya sih tidak banyak, jadi kita cuma ya terima kasih kepada narasumber dari Bluebird supaya untuk yang bersedia untuk meluangkan waktu untuk acara corporate access hari ini. Jadi ya moga-moga ini adalah salah satu mungkin bukan yang terakhir ya. Jadi mungkin dan terus menerus. Jadi kalau ada kesempatan untuk memberikan pemaparan baik itu untuk industri transportasi logistik secara umum maupun untuk memaparkan kinerja Bluebird itu ya kesempatan yang selanjutnya juga kami tetap mengharapkan bisa ada kerjasama, tinggal atur waktu dengan tim dari Bahana dan kita moga-moga ini bisa terus menerus ada kesempatan yang demikian jadi supaya semakin memberikan akses yang lebih langsung kepada para investor kami, baik investor yang institusi maupun retail, itu semua sangat-sangat berguna untuk secara umum untuk para investor. Gak banyak sih dari saya, cukup sekian. Terima kasih Bu Ira, Pak Azhar, Billy, balik ke Billy. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryadi. Oke, baik, sebuah kalimat yang sangat luar biasa dari Ibu Ira dan juga terima kasih Pak Suryadi. Eh, Statement dari Ibu Ira sekaligus merangkum untuk acara kita hari ini. Next event kita akan hadir dengan corporate access lainnya, maka dari itu stay tune untuk acara selanjutnya. Kepada seluruh audiens akan kami kirimkan juga key takeaways dari acara hari ini. Jika terdapat kritik dan saran, silakan menghubungi kami. Tentunya akan memberikan masukan bagi acara kami Bahana Sekuritas ke depannya. Sekian dari saya, selamat siang. Semoga hari Anda menyenangkan. Saya Billy Huang, pamit undur diri.